Yo guys, what is up? It's your boy Spawn. Cerita back with another video. This time kita bakal ngebahas sesuatu yang beda, sesuatu yang bikin merinding, sesuatu yang misterius. Ada kota-kota di dunia yang dulu penuh kehidupan, tapi kini kosong, sepi, dan menyeramkan. Apa yang terjadi? Kenapa tempat ini ditinggalkan? Apakah masih ada yang tersisa di sana? Nah, di video kali ini kita bakal ngejelajahin 5 kota hantu paling menyeramkan di dunia. Kita bakal ngeliat foto-foto dan video-video asli dari tempat-tempat ini, dan dengerin cerita-cerita mistis yang menyelimuti kota-kota kosong ini. Kalian siap? Pastiin kalian nonton sampai habis, karena di akhir video, gue punya challenge buat kalian yang berani. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai petualangan kita ke dunia yang terlupakan. Bayangin sebuah kota yang mendadak kosong dalam semalam. Sekolah-sekolah masih penuh dengan buku, mainan berserakan di rumah-rumah, dan kalender di dinding menunjukkan tanggal yang sama, 26 April 1986. Ini bukan cerita fiksi guys, tapi kenyataan mengerikan yang terjadi di Pripyat, Ukraina. Pada tanggal itu, reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl meledak, memuntahkan radiasi mematikan ke atmosfer. Dalam hitungan jam, Pripyat, kota yang tadinya ramai dengan 50.000 penduduk, berubah menjadi kota hantu. Penduduknya dievakuasi terburu-buru, meninggalkan hampir semua harta benda mereka. Sekarang, Pripyat seperti kapsul waktu yang membeku di masa lalu. Gedung bioskop yang belum selesai, kolam renang yang airnya masih biru, dan kincir ria raksasa yang menjulang sunyi menjadi monumen bisu tragedi nuklir terburuk dalam sejarah. Tapi bukan hanya kesunyian yang menghantui Pripyat. Banyak orang yang mengaku melihat penampakan aneh di sana, seperti bayangan-bayangan gelap yang bergerak cepat, suara-suara misterius, dan bahkan sosok-sosok manusia yang tiba-tiba menghilang. Apakah mereka arwah penasaran para korban Chernobyl? Meskipun berbahaya, beberapa orang nekat memasuki zona eksklusi Chernobyl untuk melihat langsung kota hantu Pripyat. Mereka mengambil foto, merekam video, dan survival TV mencekam melakukan tweet bulu kuduk pinding. Apakah kalian berani melawan Pripyat? Di lepas pantai Nagasaki, Jepang, terdapat sebuah pulau kecil berbentuk kapal perang yang dulunya dipenuhi hiruk-pikuk kehidupan. Pulau ini menyimpan banyak cerita dan sejarah yang menarik untuk diungkap. Namanya Hashima, atau lebih dikenal dengan sebutan Gunkanjima, yang berarti pulau kapal perang. Nama ini diberikan karena bentuknya yang menyerupai kapal perang dari kejauhan. Tapi jangan tertipu oleh namanya yang gagah, karena Hashima kini hanyalah bayangan suram dari masa lalunya yang gemilang. Pulau ini kini berdiri sebagai monumen bisu dari masa lalu yang dinamika. Pada awal abad ke-20, Hashima adalah pusat industri tambang batu bara bawah laut yang maju. Pulau ini menjadi saksi bisu dari kemajuan industri Jepang pada masa itu. Ribuan pekerja berbondong-bondong datang ke pulau ini membangun apartemen-apartemen beton, sekolah, rumah sakit, bahkan bioskop, menjadikannya salah satu tempat terpadat di dunia pada saat itu. Kehidupan di pulau ini sangat dinamis dan penuh aktivitas. Namun, nasib Hashima berubah drastis pada tahun 1974, ketika tambang batu bara ditutup. Penutupan ini membawa perubahan besar bagi pulau tersebut. Hampir dalam semalam, pulau yang tadinya ramai itu ditinggalkan penghuninya. Kehidupan yang pernah ada di sana seolah menghilang begitu saja. Apartemen-apartemen kosong, lorong-lorong gelap, dan bangunan-bangunan yang perlahan runtuh menjadi pemandangan yang tersisa di Hashima. Pulau ini kini menjadi tempat yang sunyi dan penuh misteri. Kini, Hashima menjadi tujuan wisata yang populer, menarik pengunjung yang penasaran dengan sejarahnya yang unik dan atmosfernya yang mencekam. Banyak yang datang untuk melihat langsung sisa-sisa kejayaan masa lalu. Berjalan-jalan di antara bangunan-bangunan tua yang terbengkalai, membayangkan kehidupan yang dulu ada di sana, dan merasakan angin laut yang dingin menerpa wajah, memberikan sensasi yang sulit dilupakan. Setiap sudut pulau ini menyimpan cerita yang menunggu untuk ditemukan. Meskipun sudah tidak berpenghuni, Hashima seakan menyimpan kenangan masa lalunya. Setiap bangunan dan jalanan di pulau ini seolah bercerita tentang masa-masa kejayaannya. Beberapa pengunjung mengaku merasakan kehadiran makhluk halus di sana, mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan misterius. Pulau ini memang memiliki aura yang berbeda, dan seringkali membuat bulu kuduk merinding. Apakah mereka arwah para penambang yang masih terjebak di pulau itu? Pertanyaan ini seringkali muncul di benak para pengunjung yang datang ke Hashima. Chapter 3, Title, Kolmanskop, Kota Berlian yang Ditelan Pasir. Waktu bayangkan menemukan berlian berkilauan di tengah gurun pasir. Sebuah mimpi yang menjadi kenyataan bagi banyak orang.
Itulah yang terjadi di Kolmanskop, Namibia pada awal abad ke-20. Sebuah kota yang lahir dari pasir dan berlian. Penemuan berlian di daerah ini memicu demam berlian, menarik ribuan orang dari seluruh dunia untuk mencari kekayaan. Mereka datang dengan harapan besar dan mimpi yang menggebu. Dalam waktu singkat, Kolmanskop berubah dari desa sepi menjadi kota makmur bergaya Jerman, lengkap dengan rumah-rumah mewah yang berdiri megah di tengah gurun, kasino, sekolah, rumah sakit, dan bahkan teater opera pertama di belahan bumi selatan. Penduduknya hidup dalam kemewahan, dikelilingi berlian dan pesta pora. Kehidupan mereka penuh dengan kemewahan dan kesenangan. Namun, kejayaan Kolmanskop tidak berlangsung lama. Setelah Perang Dunia Pertama, produksi berlian menurun drastis, dan pada tahun 1954, kota ini akhirnya ditinggalkan. Penduduknya pergi begitu saja, meninggalkan rumah, harta benda, dan kenangan mereka di belakang. Semua yang pernah mereka miliki tertinggal di sana. Kini Kolmanskop menjadi kota hantu yang ditelan pasir gurun. Rumah-rumah mewah terkubur hingga lutut di pasir, lorong-lorong dipenuhi bukit pasir, dan furnitur-furnitur usang berserakan di mana-mana, menciptakan pemandangan surrealis yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Sebuah kota yang kini menjadi saksi bisu dari masa lalu. Berjalan-jalan di antara bangunan-bangunan tua yang hancur, membayangkan kemewahan yang dulu ada di sana, dan merasakan hembusan angin gurun yang panas dan kering, memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Sebuah perjalanan yang membawa kita kembali ke masa lalu. Kolmanskop adalah bukti bahwa kejayaan duniawi hanyalah sementara, dan alam selalu menemukan jalannya untuk merebut kembali apa yang pernah menjadi miliknya. Sebuah pengingat akan kekuatan alam yang tak terbendung. Chapter 4, Title Centralia, neraka bawah tanah yang membara abadi. Di bawah permukaan tanah Centralia, Pennsylvania, Amerika Serikat, tersembunyi sebuah rahasia mengerikan, api yang telah membara selama lebih dari setengah abad. Pada tahun 1962, kebakaran terjadi di tambang batu bara bawah tanah di dekat kota, dan api itu terus membara hingga hari ini, mengubah Centralia menjadi kota hantu yang diselimuti asap beracun. Asap ini tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga menciptakan suasana yang sangat menyeramkan. Asap belerang yang keluar dari retakan-retakan di tanah, menyebarkan bau menyengat yang bisa tercium dari jauh. Jalan-jalan yang retak dan terbelah, membuatnya tampak seperti pemandangan dari film horor. Dan vegetasi yang mati menjadi pemandangan yang menyeramkan di Centralia. Tanah yang dulunya subur kini berubah menjadi lahan tandus yang tidak bisa ditinggali. Sebagian besar penduduknya telah dievakuasi pada tahun 80-an karena bahaya gas beracun dan tanah longsor, yang membuat kota ini semakin sunyi dan mencekam. Meninggalkan kota itu sunyi dan terbengkalai. Jalan-jalan yang dulu ramai kini kosong dan sepi, hanya menyisakan kenangan masa lalu. Meskipun berbahaya, beberapa penduduk nekat tetap tinggal di Centralia, menolak untuk meninggalkan rumah dan kenangan mereka. Mereka hidup dalam ketidakpastian setiap hari. Menolak untuk meninggalkan rumah dan kenangan mereka. Mereka bertahan dengan segala risiko yang ada. Mereka hidup dengan risiko keracunan gas dan tanah longsor yang bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan. Menjadi saksi bisu tragedi yang menimpa kota mereka. Setiap sudut kota ini menyimpan cerita duka dan kehilangan. Centralia menjadi daya tarik bagi wisatawan yang penasaran dengan kisah tragisnya dan ingin melihat langsung api abadi yang membara di bawah tanah. Api ini terus membara tanpa henti, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Namun, mengunjungi Centralia sangat tidak dianjurkan karena bahaya gas beracun dan tanah longsor. Bahaya ini bisa mengancam nyawa siapa saja yang berani mendekat. Kisah Centralia adalah pengingat akan kekuatan alam yang tak terduga dan dampak jangka panjang dari bencana lingkungan. Bencana ini mengubah kota yang dulunya hidup menjadi tempat yang menyeramkan, dan dampak jangka panjang dari bencana lingkungan. Api yang terus membara di bawah tanah menjadi simbol tragedi yang menimpa kota itu. Api yang terus membara di bawah tanah menjadi simbol tragedi yang menimpa kota itu, dan penduduknya yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Centralia kini menjadi bisu dayanpa yang tak terlupakan. Chapter 5, Title, Oradur Surglan, Monumen Bisu, Kekejaman Perang. Pada tanggal 10 Juni 1944, desa Oradur Surglan di Prancis menjadi saksi bisu salah satu kekejaman terburuk Perang Dunia Kedua. Pada hari yang naas itu, pasukan Nazi membantai 642 penduduk desa, termasuk wanita dan anak-anak, sebagai pembalasan atas serangan pasukan perlawanan Prancis. Para korban dikumpulkan di alun-alun desa, di gereja, dan di lumbung-lumbung, lalu dibantai dengan kejam.
Desa itu dibakar habis, meninggalkan puing-puing dan kenangan mengerikan yang tak terlupakan. Setelah perang, pemerintah Prancis memutuskan untuk tidak membangun kembali Oradour-sur-Glane, tetapi menjadikannya sebagai monumen peringatan untuk mengenang para korban dan sebagai pengingat akan kengerian perang. Puing-puing desa dibiarkan utuh menjadi saksi bisu kekejaman yang terjadi di sana. Mengunjungi Oradour-sur-Glane adalah pengalaman yang mengharukan dan memilukan. Berjalan di antara puing-puing rumah, gereja, dan sekolah, melihat sisa-sisa barang-barang pribadi para korban, dan membaca nama-nama mereka yang terukir di monumen peringatan, membangkitkan rasa duka yang mendalam dan refleksi tentang kekejaman manusia. Oradour-sur-Glane adalah pengingat yang menyakitkan tentang betapa berharganya perdamaian dan pentingnya toleransi dan pengertian antar sesama manusia. Semoga tragedi seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Outro title Kota Hantu, Jejak Sejarah yang Mencekam. Nah, itu dia guys, 5 kota hantu paling menyeramkan di dunia. Dari bencana nuklir hingga pembantaian massal, kota-kota ini menjadi saksi bisu tragedi kemanusiaan dan kekuatan alam yang tak terduga. Meskipun menyeramkan, kisah-kisah mereka mengingatkan kita akan pentingnya sejarah, perdamaian, dan pelestarian lingkungan. Apakah menurutmu ada tempat yang lebih mengerikan? Tulis di komentar. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, komen pendapat kalian tentang kota hantu mana yang paling bikin merinding, dan subscribe untuk lebih banyak video seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.